Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali dengan saya Peci Miring Ahmad Bahar. Kali ini saya mencoba membahas sebuah peristiwa yang lagi viral. Jadi setiap peristiwa pasti ada hikmah di balik peristiwa itu. Saya sangat meyakini itu. Ada gunung meletus, pasti ada hikmah di balik gunung meletus. Ada pandemi corona COVID-19, pasti ada hikmah di balik itu. Nah, belakangan ini lagi viral Bapak Jenderal Dudung Abdurrahman membuat pernyataan yang menghebohkan. Ini karena sudah viral dan sudah dibahas di mana-mana, jadi saya tidak perlu membahas detailnya. Cuman yang terakhir yaitu soal jangan terlalu dalam mempelajari agama. Wah, dibahas dari banyak orang. Jadi luar biasa nih Pak Dudung ini kalau membuat pernyataan sering kemudian kontroversi dan menjadi perbincangan publik. Untuk itu saya memberikan sebutan, memberikan gelar kepada Pak Jenderal Dudung ini, yaitu dengan sebutan Jenderal Nyeleneh. Tapi jangan curiga dulu, jangan salah paham dulu. Nyeleneh yang saya maksud bukan atau tidak selalu berkonotasi negatif. Banyak loh orang nyeleneh di Republik ini. Dan orang nyeleneh itu justru dia mempunyai pikiran-pikiran yang cerdas luar biasa, mempunyai pikiran-pikiran yang bahkan dipakai oleh umat, oleh masyarakat. Banyak sekali lah. Contoh, dulu ada tokoh cendekiawan muslim namanya Nurholis Majid yang membuat geger gara-gara membuat istilah Tuhan T besar dengan Tuhan T kecil. Berikutnya ada Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Ini juga manusia kontroversial sangat lama, bahkan sampai jadi presiden pun masih kontroversi juga. Kontroversi bahasa saya nyeleneh, itu maksud saya. Ada MH Ainun Najib. Dia juga manusia nyeleneh, manusia aneh. Salah satunya misalnya saat mondok di Pondok Modern Gontor sudah berani demo, bahkan berani keluar dari pondok, artinya tidak meneruskan. Begitu juga beliau kuliah di UGM juga tidak meneruskan kuliahnya. Menurut saya ini manusia-manusia nyeleneh, manusia-manusia out of the box, manusia yang tidak biasa. Untuk kalangan belakangan ini ada Fadlizon, sama juga manusia nyeleneh, manusia aneh, dimana setiap komentarnya selalu heboh, selalu ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Saya kira manusia nyeleneh ini mungkin dalam menyampaikan sesuatu atau perilakunya itu melampaui zamannya.
Jadi tidak lumrah, tidak umum. Kalau dalam berkata-kata kadang-kadang juga tidak sepemahaman dengan kondisi sosial kemasyarakatan saat kata-kata itu disampaikan, sehingga dijamin kontroversial. Jadi ketika Jenderal Dudung ini membuat pernyataan yang kontroversial, saya kira bukan hanya ini saja, beberapa peristiwa sebelumnya saat menjabat sebelum menjadi Kasat ini, beliau juga dikenal sebagai Jenderal Baliho karena menurunkan baliho di mana-mana melalui anak buahnya. Dan saya kira ada beberapa kejadian dan peristiwa yang memang membuat Pak Dudung ini menjadi terkesan nyeleneh. Hanya harapan saya kenyelenehan Pak Jenderal Dudung ini akan membawa kebaikan. Tentu kalau kemudian diklarifikasi, dijelaskan maksudnya, dijelaskan apa yang dimaksud. Apalagi di zaman sekarang, zaman medsos ini, setiap kata itu bisa kemana-mana itu. Kayak kata-kata sebelumnya, Tuhan bukan orang Arab, itu juga sebenarnya saya yakin maksudnya bukan itu. Bukan Tuhan bukan orang Arab, maksudnya Tuhan itu barangkali tidak hanya dimiliki oleh orang Arab, dan ujung-ujungnya ternyata kaitannya dengan doa, bahwa doa itu tidak harus berbahasa Arab. Jadi penjelasan ini kadang-kadang juga banyak yang melintir, banyak yang kemudian menafsirkan sehingga ribut kemana-mana istilah itu. Ya itulah manusia, itulah manusia yang suka keanehan, suka keributan. Jadi saya menyimpulkan Jenderal Dudung ini adalah jenderal yang aneh, jenderal yang nyeleneh. Dan nyelenehnya tentu tidak selalu berkonotasi jelek. Jangan-jangan ini adalah cara Pak Jenderal Dudung untuk mendekati tokoh-tokoh ulama, tokoh-tokoh masyarakat yang selama ini tidak banyak dirangkul oleh aparat, katakanlah dalam hal ini TNI misalnya. Jadi ulama kurang diorangkan. Nah, tapi bagaimana cara berkomunikasi dengan mereka? Ya, salah satunya dengan, barangkali juga tidak diniatkan dengan ungkapan-ungkapan yang memang rada nyeleneh itu sendiri gitu. Jadi sekali lagi, orang nyeleneh itu belum tentu jelek. Bahkan jangan-jangan Pak Dudung itu punya pemikiran yang luar biasa yang sulit disampaikan dengan kata-kata dalam bahasa sekarang gitu. Jadi dia punya jangkauan pemikiran yang jauh, hanya disampaikannya belum pada waktunya barangkali. Samalah kayak zaman Gus Dur. Gus Dur kita tahu juga tokoh kiai nyeleneh juga. Kenapa? Ya dia setiap ungkapannya itu selalu ditanggapi dengan beragam pemahaman, sehingga banyak juga yang akhirnya menganggap, mohon maaf, Gus Dur disebut gila dan lain-lainnya. Dan orang-orang yang tidak sepemahaman atau orang-orang yang berlawanan, beda kepentingan. Nah, ini hal-hal seperti ini kadang-kadang dijadikan komoditi untuk menyerang.
Dan saya kira Jenderal Dudung sangat tahu soal ini dan tentu sudah siap-siap bagaimana menghadapinya. Dalam sebuah kesempatan wawancara di media, saya sangat ingat apa yang pernah disampaikan oleh Jenderal Dudung bahwa di setiap tahap Pak Dudung bertugas, beliau selalu ingin dikenang. Beliau selalu ingin meninggalkan sesuatu. Jadi kalau barangkali soal ide adanya patung Bung Karno misalnya, itu juga salah satu bagian dari keinginan untuk meninggalkan sesuatu tadi. Walaupun orang kemudian rame-rame menduga bahwa itu dalam rangka untuk supaya bisa dekat dengan Ibu Megawati dan lain-lain. Nah itu kan terserah orang bagaimana penafsiran, tapi saya yakin Pak Dudung tidak berpikiran seperti itu. Jadi banyaklah orang nyeleneh. Ya saya kira kalau di sekarang ini ada Bu Risma ya saat menjadi wali kota di Surabaya itu juga nyeleneh, kerjaannya marah-marah. Tapi justru seperti itu kan akhirnya yang dikenang, yang malah menjadi perhatian masyarakat. Pasti ada yang suka, ada yang tidak. Pilihannya cuma dua itu, suka dan tidak. Tapi saya kira daripada tidak berbuat apa-apa ya tinggal memilih mau disukai atau tidak disukai. Itu sih terserah saja. Saya kira ada juga tokoh yang dianggap nyeleneh, Gubernur DKI Jakarta saat ini, yaitu Bapak Anies Baswedan, dengan ide mengatasi banjir dengan membuat sumur resapan. Bahkan belakangan rame sekali ada sumur resapan, setelah sumur resapan jadi ditutup sama aspal sehingga terkesan menghabiskan anggaran. Tapi saya yakin maksudnya bukan seperti itu. Dan detail beritanya mungkin juga seperti itu. Tapi ya masyarakat bebas memberi komentar. Jadi sekali lagi Jenderal Dudung yang nyeleneh ini, saya mencoba mengira-ngira di balik itu apa sih yang akan, bukan yang akan, apa sebenarnya yang ingin dimaksudkan, ingin dicapai dengan kenyeleneannya itu. Kenyelenean dalam berkata-kata, dalam berpendapat tentu saja. Ya saya kira sejarah akan membuktikan nanti apa kira-kira yang akan terjadi, yang akan dialami oleh Jenderal Dudung itu. Ya kalau contoh simpelnya, dulu kenyelenean Gus Dur, lama-lama jadi presiden. Dulu kenyelenean Pak Jokowi yang dari wali kota, gubernur, dan saat mau maju, pokoknya saat fenomena antara mau maju menjadi presiden atau saat menjadi gubernur, masuk gorong-gorong juga, bersih-bersih gorong-gorong. Ini kan nyeleneh juga gitu menurut saya. Intinya banyak manusia-manusia nyeleneh. Mestinya kita menunggu dengan sabar sebenarnya apa yang diinginkan, apa yang ingin disampaikan. Karena barangkali radar kita dengan radar beliau yang menyampaikan dengan situasi nyeleneh itu berbeda. Jadi
jangan keburu menafsirkan yang terlalu ke kiri, maksud saya terlalu jelek, terlalu ambisius untuk mengkritisinya yang nggak pas gitu. Saya sangat hormat dan ingin melihat penyelesaian berikutnya apa. Tentu akan lebih bagus jika penyelesaiannya itu difokuskan kepada tugas pokoknya menjadi seorang kasat. Kenapa? Ya itulah yang sekarang sedang diamanahkan kepada Jenderal Nyeleneh Dudung Abdurrahman. Salam sehat. Moga-moga komentar saya ini ada manfaatnya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.